Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abrar dengan NIM C0122311. Baik, untuk materi yang akan saya bawakan pada di video kali ini yaitu tentang materi merger dan akuisisi. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Novia Sandra Dewi, SEMM, sebagai dosen pengampu dari mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan. Baik, langsung saja ke videonya, yaitu pembahasan tentang materi merger dan akuisisi. Yang pertama itu pengertian merger. Merger adalah penggabungan atau lebih perusahaan menjadi satu, di mana perusahaan yang memerger mengambil alih semua aset dan kewajiban perusahaan yang dimerger. Perusahaan yang dimerger kemudian akan dibubarkan atau berhenti beroperasi. Baik, itu tadi pengertian dari merger. Selanjutnya pengertian akuisisi. Jadi akuisisi adalah proses pengambilan sebagian besar atau seluruh saham guna mengambil alih kontrol perusahaan. Dari sisi etimologi, akuisisi adalah proses perolehan aset baru, baik dengan atau tanpa transaksi. Sementara itu, dari sudut pandang manajemen, akuisisi adalah proses pembelian atau pemindahan 50% atau lebih saham oleh satu pihak. Baik, selanjutnya yaitu perbedaan dari akuisisi dan merger. Di sini saya menjelaskan dari 3 sudut pandang yang berbeda, yaitu perbedaan dari sudut pandang status badan hukumnya, yaitu untuk merger, perseroan yang menggabungkan diri lenyap dan berakhir statusnya sebagai badan hukum tanpa melalui proses likuidasi. Dan untuk akuisisi, status badan hukumnya itu perseroan yang diambil alih sahamnya, badan hukumnya tidak menjadi bubar atau berakhir. Hanya terjadi peralihan terhadap perseroan tersebut. Selanjutnya dilihat dari aktiva dan pasifanya. Untuk merger, aktiva dan pasifa perseroan yang menggabungkan diri beralih sepenuhnya kepada perseroan yang menerima penggabungan. Nah, untuk akuisisi, aktiva dan pasifanya yaitu aktiva dan pasifa perseroan yang diambil alih tetap ada pada perseroan yang diambil alih oleh sahamnya. Selanjutnya, perbedaan yang ketiga itu dilihat dari pemegang saham. Pemegang saham perseroan yang menggabungkan diri menjadi pemegang saham perseroan yang menerima penggabungan demi hukum. Selanjutnya, untuk akuisisi dilihat dari pemegang sahamnya. Pemegang saham beralih dari pemegang saham semula kepada yang mengambil alih. Selanjutnya, landasan hukum dari merger dan akuisisi. Untuk landasan hukum dari merger dan akuisisi itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, UU PT, terutama pada 109 sampai dengan 111. Selanjutnya, dasar hukum itu pada Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, atau dalam kurung UU anti monopoli, terutama pada pasal 28 sampai dengan pasal 30. Selanjutnya tertuang dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2019 tentang penilaian terhadap penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambil alihan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan yang tidak sehat. Selanjutnya yang terakhir itu pada dasarnya merger dan akuisisi dapat dilakukan oleh perseroan terbatas atau PT
dan koperasi. Namun terdapat beberapa ketentuan khusus yang diperhatikan dalam merger dan akuisisi. Selanjutnya, tujuan dari merger dan akuisisi dalam bisnis. Yang pertama itu meningkatkan efisiensi. Merger dan akuisisi dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasinya. Hal ini dapat dilakukan dengan menggabungkan sumber daya, proses, dan teknologi dari kedua perusahaan. Selanjutnya, tujuannya yaitu memperluas pangsa pasar. Merger dan akuisisi dapat membantu perusahaan untuk memperluas pangsa pasarnya. Hal ini dapat dilakukan dengan menggabungkan jaringan distribusi produk dan layanan dari kedua belah pihak perusahaan. Selanjutnya, tujuan yang ketiga itu meningkatkan diversifikasi. Merger dan akuisisi dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan diversifikasi bisnisnya. Hal ini dapat dilakukan dengan menggabungkan bisnis yang berbeda dari kedua perusahaan. Dan tujuan yang terakhir yaitu memperoleh teknologi atau sumber daya baru. Merger dan akuisisi dapat membantu perusahaan untuk memperoleh teknologi dan sumber daya baru yang tidak dimilikinya. Hal ini dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan daya saingnya di pasar. Selanjutnya, dampak bagi perusahaan yang melakukan merger, yaitu yang pertama itu dampak positifnya. Ya, bagi perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi. Yang pertama yaitu peningkatan kualitas dan efisiensi. Dalam proses merger, perusahaan dapat menggabungkan sumber daya dan meningkatkan operasional untuk meningkatkan kualitas produk dan jasa yang ditawarkan. Hal ini dapat membantu meningkatkan keuntungan dan kompetensi perusahaan. Selanjutnya, penghematan biaya. Merger dan akuisisi dapat membantu perusahaan menghemat biaya operasional dengan menggabungkan fungsi-fungsi yang sama dan mengurangi biaya yang overhead. Hal ini dapat meningkatkan keuntungan perusahaan yang lebih besar. Selanjutnya, dampak positifnya itu peningkatan jaringan dan akses. Melalui merger dan akuisisi, perusahaan dapat menggabungkan jaringan dan akses ke pasar yang lebih luas tentunya, dan meningkatkan kemampuan untuk bersaing dan meningkatkan keuntungan. Selanjutnya yaitu dampak negatif bagi perusahaan yang melakukan merger, yaitu yang pertama penurunan likuiditas dan profitabilitas. Perusahaan hasil merger dapat mengalami penurunan dalam jangka pendek, terutama jika tidak dilakukan dengan baik. Hal ini dapat disebabkan oleh perusahaan struktur organisasi dan manajemen yang tidak efektif tentunya. Yang selanjutnya itu dampak negatifnya, resiko perpecahan. Keputusan merger dan dapat menyebabkan perpecahan antara sumber daya manusia dan pihak terkait, sehingga perusahaan harus memastikan seluruh stakeholder dapat menerima keputusan merger. Dan yang selanjutnya itu dampak jangka panjang selama 5 tahun setelah akuisisi. Perusahaan yang melakukan stock merger dapat mengalami excess return atau yang negatif. Melakukan stock merger dapat mengalami excess yang negatif sekitar kurang lebih 25%. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya pendapat bahwa motif akuisisi internal bukanlah sinergi, melainkan penghematan pajak. Selanjutnya, dampak yang terakhir itu klaim. Dan selanjutnya itu klaim yuridiksi. Merger dan akuisisi lintas negara dapat menimbulkan konflik di antara otoritas persaingan usaha di beberapa negara, terutama terkait dengan klaim merger dan akuisisi. Selanjutnya, beberapa contoh perusahaan di Indonesia yang melakukan merger dan akuisisi.
Berikut contoh perusahaan yang di Indonesia yang melakukan merger, yang salah satunya itu PT Daskor Laboratorium Tbk dan PT General yang melakukan penggabungan dan menjadi entitas baru menjadi PT Kalbe Pharma Tbk. Selanjutnya contoh perusahaan yang kedua yaitu PT Bank Tabungan. Selanjutnya contoh perusahaan yang melakukan merger di Indonesia yaitu PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk dengan PT Suntomo Mitsui Indonesia yang bergabung pada tahun 2019 yang menjadi PT Bank BTPN Tbk. Contoh terakhir yang untuk perusahaan di Indonesia melakukan merger yaitu PT Bank BRI Syariah Tbk dan PT Bank BNI Syariah Tbk dan PT Bank Syariah Mandiri yang melakukan merger dan mengganti nama menjadi Bank BSI atau Bank Syariah Indonesia. Selanjutnya contoh perusahaan di Indonesia yang melakukan akuisisi. Yang pertama itu PT Telkom Indonesia yang mengakuisisi PT Multimedia Nusantara. Selanjutnya contoh yang kedua yaitu PT Excel Axiata yang melakukan akuisisi terhadap PT Smartfren Telekom. Selanjutnya untuk contoh yang terakhir yaitu Bank Mandiri melakukan akuisisi terhadap PT Bank Sampurna. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai materi-materi tentang merger dan akuisisi. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan, mohon dimaafkan. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.